Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita membuka Al-Quran, seringkali kita membacanya untuk mencari berkah, pahala, atau pemahaman. Namun Allah mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, untuk melakukan tadabbur, yaitu merenungkan dan memahami pesan-pesannya secara mendalam. Tadabbur itu lebih dari sekadar membaca, ini adalah perjalanan hati dan pikiran, sebuah proses aktif untuk mencari hikmah yang tersembunyi di setiap ayat. Dengan tadabbur, kita membuka ruang dalam diri untuk menerima cahaya petunjuk Allah. Subbab 1. The importance of reflection in the Quran. Allah berulang kali memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk merenungkan ayat-ayatnya. Dalam surah Sad ayat 29, Allah berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Tadabbur adalah kunci untuk membuka pintu pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya sekadar membaca lafaz, tetapi juga menggali makna dan hikmah di baliknya. Dengan tadabbur, kita tidak hanya menjadi pembaca pasif, tetapi juga menjadi pencari makna yang aktif. Setiap ayat menjadi cermin untuk diri kita, mengajak kita bertanya, apa pesan Allah untukku hari ini? Sebab 2. Practical steps for deep contemplation. Untuk memulai tadabbur yang mendalam, ciptakan suasana yang tenang dan fokus. Pilih waktu di mana hati dan pikiranmu tidak terganggu, seperti setelah syalat atau di pagi hari. Duduklah dengan Quran dan niatkan untuk benar-benar memahami, bukan sekadar membaca. Bacalah ayat perlahan, ulangi jika perlu. Tanyakan pada diri sendiri, apa makna ayat ini? Bagaimana ayat ini berkaitan dengan hidupku? Catat pemikiran atau perasaan yang muncul, dan jangan ragu untuk mencari tafsir jika ada bagian yang belum dipahami. Diskusikan hasil tadabbur dengan keluarga atau teman. Seringkali, perspektif orang lain bisa membuka wawasan baru dan memperdalam pemahaman kita. Sebab 3. Real-life examples of contemplative practice. Misalnya, ketika seseorang sedang menghadapi ujian berat, ayat tentang kesabaran seperti, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa. Atau saat merasakan kebahagiaan, ayat tentang syukur mengingatkan kita untuk tidak lupa berterima kasih kepada Allah. Ada juga yang menjadikan tadabbur sebagai rutinitas keluarga, di mana setiap anggota berbagi ayat favorit dan maknanya. Dengan cara ini, Al-Quran benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di rak buku. Sebab 4. The spiritual benefits of contemplation. Tadabbur membawa banyak manfaat spiritual. Ia menenangkan hati, memperkuat iman, dan menumbuhkan rasa syukur serta tawakal. Dengan merenungkan ayat-ayat Allah, kita merasa lebih dekat dengannya, seolah-olah Allah berbicara langsung kepada kita. Tadabbur juga membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, karena kita selalu diingatkan akan petunjuk dan janji-janji Allah. Setiap ayat yang direnungkan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Integrating the Quran into life. Jadikan Al-Quran sebagai teman dalam setiap langkah, baik saat senang maupun susah. Dengan tadabbur, kita akan menemukan makna yang tak terduga dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Closing, mari jadikan tadabbur sebagai bagian dari rutinitas harian kita, agar Al-Quran benar-benar menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah hidup kita. Dengan memahami, merenungkan, dan mengamalkan ayat-ayatnya, kita akan merasakan keajaiban Al-Quran dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai petunjuk hidup yang abadi. Judul, Al-Quran dan Keteraturan Numerik, sebuah perenungan mendalam abstrak. Kertas konsep ini adalah elaborasi mendalam dari sebuah makalah yang mengemukakan pendekatan unik untuk memahami Al-Quran melalui numerologi logik hisab. Pendekatan ini berpendapat bahwa nomor 5 adalah ukuran ketetapan ilahi, dan berfungsi sebagai kunci untuk mengungkap keharmonian tersembunyi dalam teks suci. Dokumen ini mengkaji bagaimana metode perenungan ini dapat mengungkap ijaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, dan kesinambungan iti yang tak terputus dalam struktur numeriknya. Dengan menganalisis hubungan simbolik antara nomor 5 dengan 7, 19 dan 9 Asmaul Husna, serta mengintegrasikan sistem pentagon Quran, buku ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki reka bentuk yang disengajakan yang melampaui kebetulan semata, yang pada gilirannya memperkuat keimanan dan pemahaman teologis. Bab 1. Pendahuluan, dari keteraturan alam hingga perenungan ilahi. 1. Tadabbur, melampaui batas.
Kata tadabbur adalah sebuah proses perenungan mendalam yang melampaui pembacaan literal, sebuah upaya untuk menemukan makna tersembunyi dan tanda-tanda Allah tidak hanya dalam alam semesta, tetapi juga dalam firman-Nya sendiri. Metodologi yang diusulkan dalam buku ini, numerologi hisab logik, adalah salah satu bentuk tadabbur yang melihat nombor sebagai simbol dan kunci untuk membuka lapisan makna yang lebih dalam. Pendekatan ini bertujuan untuk membongkar 3 lapisan mukjizat Al-Quran, literal, keindahan bahasa, numerik, keajaiban angka, dan geometri, pola-pola bentuk. 1.2 Inspirasi dari keajaiban matematika. Perenungan ini bermula dari kekaguman terhadap hukum-hukum alam yang presisi, seperti teorema Pythagoras dan nisbah emas. Triplet 3, 4, 5, misalnya, adalah manifestasi keindahan matematis yang menunjukkan keteraturan sempurna. Gagasan di balik buku ini adalah bahwa jika alam semesta memiliki keteraturan yang luar biasa, maka firman Sang Pencipta pastilah juga memiliki keteraturan yang tak kalah menakjubkan. Nomor 5, dengan sifat-sifatnya yang unik, diyakini menjadi titik awal untuk perenungan ini, berfungsi sebagai jembatan dari hukum alam ke hukum ilahi. Bab 2, Landasan Teologis. Qadar dan Presisi Ilahi 2.1. Qadar sebagai sistem yang terhitung. Konsep qadar, ketetapan atau takdir ilahi, seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang acak. Buku ini berpendapat bahwa qadar adalah sebuah sistem yang terstruktur, yang dibimbing oleh adad, bilangan, dan hisab, perhitungan. Ini didasarkan pada 2 ayat kunci yang saling melengkapi. 2.11 Qadar di awal penciptaan, Surah Yunus. Ayat 5 Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab perhitungan. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinini wal hisab. Tafsir dan relevansi. Ayat ini menjelaskan bahwa keteraturan benda langit dirancang secara sengaja agar manusia dapat menggunakannya sebagai sistem penentu waktu. Ini adalah bukti bahwa qadar telah memiliki landasan hisab dan adad sejak awal penciptaan. 2.1.2 Qadar di akhir penciptaan. Surah Al-Jin, ayat 28, Dan dia benar-benar menghitung segala sesuatu satu persatu in adada. Tafsir dan relevansi. Ayat ini menguatkan bahwa tidak ada satupun di alam semesta yang luput dari perhitungan ilahi. Ini menegaskan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali numerik yang sempurna. Kedua ayat ini secara bersama-sama menciptakan sebuah kerangka teologis yang utuh. Qadar adalah sistem yang terbentang dari perhitungan mendasar di awal penciptaan hingga perincian tak terhingga di akhir. 2.2 Ijaz Al-Quran, kemukjizatan numerik sebagai bukti kesinambungan. Hubungan antara qadar, hisab, dan adad mengarah pada konsep ijaz Al-Quran, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Keteraturan numerik ini bukanlah kebetulan tetapi sebuah reka bentuk yang disengajakan, yang berfungsi sebagai bukti dari sifat ilahi Al-Quran. Ijaz ini termanifestasi sebagai kesinambungan yang tak terputus, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah teks yang terintegrasi dan dirancang secara ilahi, bukan koleksi ayat-ayat yang acak. Bab 3, Sistem Pentagon. Mengapa nomor 5 dan bagaimana geometri menjadi kunci? Bab ini secara khusus menguraikan landasan dan mekanisme sistem pentagon Quran, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan numerologi dan geometri untuk mengungkap ijaz yang lebih mendalam. Sistem ini berpendapat bahwa nomor 5 adalah cetusan ilahi yang tersirat dalam Al-Quran. 3.1. Mengapa nomor 5 menjadi pusat sistem? Simbolisme nomor 5. Nomor 5 memiliki kepentingan simbolik yang besar dalam Islam, seperti 5 rukun Islam, dan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini menjadi alasan utama mengapa nomor ini dipilih sebagai titik fokus. Hubungan dengan nomor 25. Nomor 25, yang melambangkan jumlah 25 nabi yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, memiliki hubungan langsung dengan nomor 5, melalui formula Lim 2, 225. Ini menciptakan sebuah tautan numerik yang kuat antara nomor 5 sebagai simbol dan nomor 25 sebagai fakta tekstual. 3.2 Bagaimana Pentagon mengintegrasikan mukjizat hubungan Pythagoras yang unik? Sistem ini menggunakan sebuah formula Pythagoras yang unik untuk membuktikan hubungannya. Formula yang digunakan adalah 2 plus 5, 2, 28. Angka 28 ini tidak dipilih secara acak, melainkan secara langsung merujuk pada surah Al-Jin, ayat 28, yang menegaskan bahwa Allah menghitung segala sesuatu satu persatu.
wa ahsa kulla syai'in adada. Ini menunjukkan bagaimana ijaz numerik dan teologis saling berhubungan. Integrasi geometri dan numerik. Pentagon sebagai simbol geometris dari nomor 5 digunakan untuk memvisualisasikan korelasi ini. 5 titik pada pentagon dapat mewakili konsep-konsep seperti 5 rukun Islam atau 5 nabi ulul azmi. Diagram ini berfungsi sebagai peta visual yang menunjukkan bagaimana nomor 5 bertindak sebagai titik pusat untuk menghubungkan berbagai konsep teologis dan numerik dalam Al-Quran. 3 sistem pentagon sebagai bukti kesinambungan. Sistem pentagon adalah bukti kesinambungan yang tak terputus antara ijaz adadi, kemukjizatan numerik, dan ijaz geometri, kemukjizatan geometris. Ia menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki pola berangka yang rumit, tetapi juga pola geometris yang tersembunyi. Ini memperkuat argumen bahwa Al-Quran adalah sebuah teks yang dirancang secara ilahi, di mana setiap elemen terhubung secara harmonis. Bab 4. Puisi Pentagon. Kajian mendalam per surah bab ini memperkenalkan kerangka puisi Pentagon, yang dirancang untuk merangkum esensi setiap surah dalam 5 baris puitis. Kerangka ini adalah alat perenungan untuk memahami tema utama setiap surah, menghubungkannya dengan konsep tauhid, ujian, dan rahmat Allah. Setiap baris puisi merangkumi satu aspek kunci surah, diikuti oleh catatan numerologi yang relevan. Berikut adalah contoh-contoh puisi Pentagon untuk beberapa surah. Surah San, Al-Fatihah, The Essence, pembuka rahmat membimbing hati suci. The Balance, puji syukur pada Tuhan alam semesta. The Trial, doa hidayah menepis jalan sesat. The Ascent, sirat al-mustaqim menuju rahmat ilahi. The Eternal, Pentagon Al-Fatihah menyinar tauhid abadi. Nota 7 ayat selari dengan simetri Pentagon. Surah 2, Al-Baqarah, The Essence, kitab suci terbuka membawa hidayah. The Ballad Adam menentang syaitan durhaka. The Trial, ujian Ibrahim mengukuh iman umat. The Ascent, syariat Musa menyeru ke jalan rahmat. The Eternal, Pentagon Al-Baqarah bersinar petunjuk abadi. Nota, 286.3, Sun plus Mat plus Thea lepan pintu surga. Surah 3, Ali Imran. The Essence, kelahiran Isa tanda rahmat ilahi. The Balance, tauhid menentang syirik umat durhaka. The Trial, sabar Maryam menempa iman suci. The Ascent, hidayah Allah menyatukan ahlu kitab. The Eternal, Pentagon Ali Imran bersinar iman abadi. Nota 225.40 Nimbul ujian. Surah 4, An-Nisa. The Essence, keadilan syariat menjulang hak manusia. The Balance, ujian harta menguji iman hati. The Trial, tauhid memimpin menentang kemungkaran. The Ascent, rahmat Allah melindungi yatim dan janda. Pentagon An-Nisa bersinar keadilan abad sinar kaur 82 mompa 4 sifat Nabi. Surah 5, Al-Ma'idah, 120 ayat. The Essence, perjanjian ilahi menyeru ketaatan. The Balance, mukjizat Isa mengukuh hidayah umat. The Trial, larangan syirik menegakkan tauhid. The Ascent, syariat sempurna membawa rahmat abadi. The Eternal, Pentagon Al-Ma'idah menyinar kebenaran. Doat 245.6. Bab 5, korelasi utama dan kesinambungan yang lebih luas. Bab ini menganalisis secara terperinci bagaimana nomor 5 berfungsi sebagai kunci untuk mengungkap korelasi harmonik dalam Al-Quran, yang menunjukkan kesinambungan dari reka bentuk ilahi. 5.1 Korelasi nomor 5 dan 7. Kesinambungan tekstual dan simbolik. 5.1 Pautan numerologi. Hubungan ini dimulai dari nisfu 5, setengah dari 5, yaitu 2.5. Penjumlahan digitnya, 25, menghasilkan 7. Nomor 7 memiliki makna simbolik yang mendalam dalam Islam. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang disebut Al-Mathani. 5.1.2 Mengapa ini menunjukkan kesinambungan? Dalam surah Al-Hijr, ayat 87, perkataan Methani adalah perkataan kelima dalam ayat tersebut. Hubungan kedudukan langsung ini adalah cap jari berangka yang menunjukkan tautan yang disengajakan antara nomor 5 dan 7. Ini adalah bukti kesinambungan di tingkat mikro. 5.2 Korelasi nomor 5 dan 19. Kesinambungan dari awal Wahyu 5.2.1 Pautan teks pertama. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Secara tepat terdiri dari 17 huruf dalam skrip Arab asalnya. Ini bukan kebetulan, melainkan penanda berangka sejak awal lagi. 5.2.2 Mengapa ini menunjukkan kesinambungan? Fakta bahwa wahyu pertama sudah memiliki struktur numerik yang presisi adalah bukti ijaz Al-Quran dan kesinambungan dari reka bentuk ilahi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebuah wahyu yang utuh dan terintegrasi dari awal hingga akhir.
5 korelasi nomor 5 dan 9, Asmaul Husna, kesinambungan teologi. Teras mimpon 3 urutan rumit dan jalur penghitungan. Korelasi ini adalah yang paling kompleks dan menunjukkan kesinambungan yang mendalam. Ia bermula dari perkataan wal Quran, perkataan ke-6 dalam surah 19, wal 8 Angka-angka ini nomor surah 19 nomor ayat 87, kedukan perkataan 6, digabungkan menjadi silmullah persuduju 6. 532, mengapa ini menunjukkan kesinambungan? Angka 126 adalah hasil dari 126 penjumlahan digit 126, 1 plus 26, menghasilkan 9. Angka 9 ini secara simbolik dihubungkan dengan 9 Asmaul Husna. Urutan ini menunjukkan laluan berangka yang menghubungkan titik spesifik dalam teks ke konsep teologi yang paling mendasar, menegaskan kesinambungan reka bentuk yang menyeluruh. Bab 6, kesimpulan dan penutup. 6 implikasi teologis dan spiritual. Tadabur melalui numerologi, hisab logik dan sistem pentagon, menyajikan sebuah metode untuk mengungkap ijaz Al-Quran, yang termanifestasi sebagai kesinambungan dan keharmonian numerik. Pendekatan ini memperdalam keimanan dengan memberikan bukti konkret tentang keagungan dan ketelitian Sang Pencipta. 6.2 nomor 5 sebagai jembatan. Buku ini berpendapat bahwa nomor 5 berfungsi sebagai kunci kepada sistem harmonik yang menghubungkan geometri, matematik, dan kerohanian. Melalui perenungan ini, qadar dipahami bukan hanya sebagai takdir, tetapi sebagai sebuah sistem yang diatur oleh presisi numerik ilahi dari awal hingga akhir. 6.3 penutup, sebuah undangan untuk berpikir. Metode ini adalah sebuah bentuk interpretasi simbolis, yang menawarkan sebuah perspektif yang mendalam untuk melihat reka bentuk yang disengajakan yang ada dalam Al-Quran. Ini adalah undangan untuk merenung dan berpikir, untuk melihat bahwa geometri pentagon bukan ciptaan manusia, tapi cetusan ilahi yang tersirat dalam Al-Quran. Lihatlah dunia di sekitarmu, bunga-bunga yang bermekaran, cangkang kerang yang berpilin, dan planet-planet yang berputar dalam orbitnya. Setiap detail kecil di alam semesta ini tampak seperti hasil karya seni yang luar biasa. Di mana-mana, ada keteraturan dan ketelitian yang menakjubkan. Pola-pola rumit dan bentuk-bentuk geometris yang presisi seolah-olah dirancang dengan penuh perhitungan. Subchapter 2.2, The Mathematical Universe. Alam semesta adalah mahakarya, diatur oleh hukum-hukum matematika yang konsisten dan tak pernah meleset. Dari galaksi yang berputar hingga atom yang bergerak, semuanya mengikuti aturan yang sama. Pola seperti teorema Pythagoras dan rasio emas adalah tanda-tanda, ayat-ayat, yang menunjuk pada hikmah Allah. Setiap pola ini seolah menjadi bahasa universal yang menghubungkan ciptaan dengan Sang Pencipta. Subchapter 2.3, The Story of Fibonacci and the Golden Ratio. Pernahkah kamu mendengar kisah Leonardo Fibonacci? Ia menemukan deret angka yang kini dikenal sebagai deret Fibonacci, di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Deret ini muncul di mana-mana, dari jumlah kelopak bunga hingga pola spiral galaksi. Rasio emas, yang erat kaitannya dengan deret ini, juga ditemukan dalam seni, arsitektur, dan bahkan tubuh manusia. Apakah semua ini kebetulan, atau ada pesan tersembunyi dari Sang Pencipta? Subchapter 2.4, The Fine-Tuning Argument. Para ilmuwan modern sering membahas konsep fine-tuning, penyesuaian luar biasa dari konstanta fisika yang memungkinkan kehidupan ada di alam semesta. Jika satu saja dari konstanta ini berubah sedikit, kehidupan tidak akan mungkin muncul. Banyak filsuf dan ilmuwan melihat ini sebagai bukti adanya grand designer yang mengatur segalanya dengan presisi. Subchapter 2.5, The Quran as a Masterpiece of Order. Jika ciptaan begitu teliti dirancang, bukankah Al-Quran, firman Allah, seharusnya menunjukkan keteraturan yang lebih besar? Kitab suci ini diyakini sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Para ulama telah lama mengagumi struktur numerik Al-Quran. Setiap huruf dan kata ditempatkan dengan tujuan yang mendalam, bukan secara kebetulan. Ini bukan tentang numerologi, tapi tentang mengenali komposisi Al-Quran yang mukjizat, di mana keindahan dan keteraturan berpadu secara harmonis. Subchapter 2.6, The Inimitability of the Quran. Sama seperti tidak ada yang bisa menandingi keindahan bahasanya, tidak ada yang bisa merekayasa struktur matematikanya yang luar biasa dan unik. Dekatilah Al-Quran dengan harapan menemukan keajaiban, sama seperti para ilmuwan menemukan hukum di alam. Setiap penemuan baru menambah kekaguman kita.
Subchapter 2 Judah, From Faith to Certainty. Pola-pola ini menguatkan iman kita, menggerakkan kita dari keyakinan menuju kepastian, dan menambah rasa syukur atas kebesaran Allah. Angka-angka bukanlah tujuan, mereka adalah tanda yang menunjuk pada kebesaran Sang Penulis, yang mengatur segalanya dengan sempurna. Subchapter 2 Bab, The Universe and the Quran, Twin Testimonies. Struktur Al-Quran sesempurna alam semesta itu sendiri, menjadi bukti nyata adanya Grand Designer yang maha bijaksana. Setiap ayat dan setiap fenomena alam adalah undangan untuk merenung, mencari, dan menemukan jejak kebesarannya. Sejak masa awal Islam, para ulama telah mengagumi keteraturan Al-Quran dan meneliti bagaimana wahyu ini diatur secara matematis dan sistematis. Mereka percaya bahwa setiap ayat, huruf, dan kata memiliki tempat dan makna yang telah ditentukan oleh Allah, mencerminkan kadar, ukuran, dan takdir ilahi. Subchapter 2, Mathematical Patterns in the Quran. Keteraturan Al-Quran berakar pada kadar, ukuran, dan takdir ilahi. Kadar berarti segala sesuatu diukur dengan tepat oleh Allah, dari atom hingga galaksi. Al-Quran mengatakan Allah menentukan fase-fase bulan dan menghitung segala sesuatu dalam jumlah. Jika ciptaan diukur, begitu pula Al-Quran surah-surahnya, ayat-ayatnya, dan kata-katanya tidak acak. Pola angka seperti 5, 7, 19, dan 99 sering muncul, menandakan adanya sistem numerik yang tersembunyi dan menakjubkan dalam wahyu ini. Subchapter 3, The Significance of Divine Calculation. Mengeksplorasi pola-pola ini bukan memaksakan ide-ide manusia, tapi mengungkap sistem Allah. Ini mengangkat studi kita dari akademis menjadi ibadah, menyaksikan kesempurnaan Allah. Allah adalah Al-Muhsi yang maha menghitung, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Stedip unsiri, same bevid dan bekransunich verramted viz. Title, The Numerical Miracle of the Quran. Subchapter 4.1, Introduction to Numerical Miracles, Title-11. Keajaiban Al-Quran tidak hanya pada bahasanya, tapi juga pada angka-angkanya. Pola numerik ini telah memukau para ilmuwan dan peneliti selama berabad-abad. Subchapter 1.2, Repetition Patterns in Words. Kata seperti hari muncul 355 kali, bulan 12 kali, pria dan wanita masing-masing 24 kali. Ini mencerminkan keteraturan alam semesta yang diatur oleh waktu dan keseimbangan gender. Dunia ini dan akhirat keduanya muncul 15 kali, malaikat dan setan masing-masing 88 kali. Pola ini menegaskan dualitas dan keseimbangan dalam ajaran Islam. Subchapter 40D, Mathematical Structures and Symmetry. Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda-tanda desain yang disengaja. Pola simetris dan struktur matematis dalam Al-Quran menunjukkan keteraturan yang luar biasa. Pola-pola ini melampaui jumlah kata, melibatkan hubungan dan struktur yang kompleks, seperti jumlah huruf, ayat dan surah yang saling terkait. Subchapter 4.4, The Impossibility of Coincidence. Agar ini terjadi secara kebetulan, Nabi pasti membutuhkan ketelitian yang mustahil selama 23 tahun. Tidak ada teknologi atau metode statistik canggih pada masa itu. Subchapter 5, Analytical Proof and Impact. Mukjizat numerik adalah bukti bagi pikiran analitis, menawarkan bukti empiris dari dalam teks. Ini menginspirasi penelitian lintas disiplin, dari matematika hingga linguistik. Allah menantang kita. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Tantangan ini masih relevan hingga hari ini. Subchapter 4.6, The Harmony of Numbers. Struktur Al-Quran hingga angka-angkanya, bebas dari pertentangan. Setiap angka dan pola saling melengkapi, menciptakan harmoni yang menakjubkan. Ijaz Adadi adalah khotbah matematika yang sunyi bagi mereka yang merenung. Mukjizat ini mengajak kita untuk terus meneliti dan merenungkan keindahan Al-Quran dari sudut pandang numerik. Di antara pola-pola Al-Quran, angka 5 menonjol. Islam dibangun di atas 5 rukun, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Setiap rukun adalah fondasi spiritual yang menuntun hati menuju Allah. Kita salat 5 kali sehari, menyusun hidup kita di sekitar mengingat Allah.
5 waktu ini menjadi detak jantung spiritual, menghubungkan kita dengan Sang Pencipta sepanjang hari. Dengan mengenali pola ini, kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Angka 5 juga membentuk tatanan sosial umat Islam. Dari keluarga yang bersama-sama menunaikan salat hingga jamaah yang saling menguatkan, 5 menjadi pengikat komunitas. Setiap rukun, zakat, puasa, dan haji mendorong solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Inilah harmoni sosial yang lahir dari keteraturan ilahi. Dalam praktik sehari-hari, angka 5 menjadi panduan yang jelas. Jadwal salat, pengelolaan zakat, hingga persiapan puasa dan haji, semuanya terstruktur rapi. Sistem Pentagon mengeksplorasi bagaimana angka 5 terhubung dengan angka kunci lainnya, seperti 7, 19, dan 99. Ini menegaskan keteraturan dan keterkaitan dalam wahyu. 5 adalah dasar namun dinamis, pusat dalam geometri maupun iman. Mengenali pentingnya angka ini mempersiapkan kita untuk melihat perannya dalam keajaiban numerik Al-Quran. Angka 5 adalah titik awal untuk menjelajahi inti matematika wahyu. Ini adalah detak jantung iman kita, dan kunci untuk pemahaman yang lebih dalam. 5. Sebagai pilar keimanan dan keteraturan, membimbing kita menuju harmoni spiritual, sosial, dan praktis dalam hidup. Title: Connecting 5 to 7, an in-depth exploration. Subchapter 1, Symbolism and Rituals. Title 11. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana angka 5 dan 7 muncul dalam ritual utama Islam. 5 salat wajib setiap hari dan 7 putaran tawaf di Ka'bah adalah 2 contoh utama. Keduanya membentuk fondasi ibadah harianan dan tahunan umat Muslim. Setiap rakaat salat 5 waktu selalu dimulai dengan membaca 7 ayat Al-Fatihah, menandakan keterkaitan langsung antara dua angka ini dalam praktik sehari-hari. Matematika tersembunyi, jika kita jumlahkan angka 1 sampai 5, hasilnya adalah 15. Sedangkan 1 sampai 7 menghasilkan 28. Dua angka ini, 15 dan 28, sering muncul dalam pola numerik Al-Quran dan struktur ibadah. Meski tampak tidak berhubungan, angka-angka ini membentuk pola tersembunyi yang menghubungkan struktur ibadah dan wahyu. Subchapter 3, Geometri dan Simbolisme. Dalam geometri Islam, pentagon dan heptagon sering digunakan dalam seni dan arsitektur. 5 sisi pentagon dan 7 sisi heptagon melambangkan keteraturan dan harmoni, mencerminkan hubungan spiritual antara angka-angka ini. Pola-pola ini tidak hanya indah, tapi juga mengingatkan kita pada keteraturan ilahi yang mengatur ibadah dan wahyu. Subchapter 4, Integrasi dalam Al-Quran dan Ibadah. Hubungan antara 5 salat dan 7 ayat Al-Fatihah mungkin secara matematis terenkripsi dalam struktur Al-Quran dan rutinitas ibadah. Setiap detail, dari jumlah rakaat hingga ayat, adalah bagian dari sistem yang saling terhubung dan koheren. Subchapter 5, Refleksi dan Makna Spiritual. Inti dari semua ini bukanlah matematika yang rumit, melainkan penghargaan terhadap sistem pemersatu yang Allah ciptakan dalam ibadah kita. Setiap aspek, dari angka hingga tindakan, adalah tanda integrasi sempurna dalam iman kita. Sebuah harmoni antara wahyu dan ibadah yang terus menginspirasi. Sekarang, mari kita jelajahi angka 19, yang disebutkan dalam surah Al-Muddathir sebagai cobaan dan tanda. 19 juga merupakan jumlah huruf dalam basmalah, yang memulai hampir setiap surah. Dalam sejarah Islam, angka 5 dan 19 sering muncul dalam konteks penting. 5 adalah jumlah syalat wajib, sementara 19 mengingatkan kita pada peristiwa penting dalam wahyu. Menggunakan sistem pentagon, jumlah dari 1 sampai 5 adalah 15. Dari 1 sampai 19, itu adalah 190, tepat 15 kali 10. Hubungan ini menunjukkan keteraturan numerik yang menakjubkan. Wahyu pertama kepada Nabi adalah 5 ayat dengan 19 kata, menghubungkan angka-angka ini sejak awal. Konvergensi ini tidak dipaksakan, ini adalah pola yang elegan. Struktur numerik Al-Quran sudah ada sejak kata-kata pertama diwahyukan. 5 dan 19 terjalin bersama di dasar wahyu. Ini menunjuk pada desain ilahi sengaja, mukjizat terungkap sejak awal. Mari kita mulai dengan 99 nama indah Allah, Asmaul Husna. Setiap nama mencerminkan sifat-sifat Allah yang agung, menjadi fondasi spiritual bagi umat Islam. Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah memiliki 99 nama. Siapapun yang mengetahuinya dan mengamalkannya akan masuk surga.
Ini menegaskan pentingnya mengenal dan memahami sifat-sifat Allah. Subchapter 2, The Mathematical Connection. Sekarang, mari kita lihat hubungan matematis antara angka 5 dan 99. Sistem pentagon yang melambangkan angka 5 menjadi dasar pola geometri Islam. Jumlah dari 1 sampai 5 adalah 15. Sementara itu, jumlah dari 1 sampai 99 adalah ma-50. Menariknya, ma/90 adalah hasil dari 15 dikali 30. Ini menunjukkan hubungan matematis langsung antara angka 5 dan 99. Subchapter 3, Layers of Symmetry and Meaning. Jika kita jumlahkan digit mat plus 9 plus 5 plus 0, hasilnya adalah 16. Angka ini menambah lapisan simetri dan makna, karena 12 juga memiliki signifikansi dalam numerologi Islam. Pola-pola ini memperlihatkan bagaimana 5 rukun Islam secara matematis terhubung dengan 99 nama Allah, membentuk jalinan makna yang dalam. Subchapter 4, Practical Examples in Worship and Life. Dalam praktik sehari-hari, 5 rukun Islam menjadi dasar ibadah, sementara Asmaul Husna menjadi pedoman dalam berakhlak. Setiap tindakan dan keyakinan kita terhubung secara matematis dan spiritual, memperkuat keimanan. Seperti seorang perancang yang menyusun cetak biru, Allah telah menetapkan sistem yang terukur dan hubungan yang sempurna antara aspek-aspek iman. Subchapter V, The Unified Divine Order. Setiap aspek iman, dari 5 rukun hingga 99 nama, adalah bagian dari tatanan ilahi yang terpadu. Semuanya menunjuk pada perancang agung, Allah, yang mengatur segalanya dengan harmoni dan keteraturan. Dengan memahami hubungan ini, kita semakin menyadari keindahan dan kesempurnaan sistem yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Kita telah melihat bagaimana angka seperti 5, 7, 19, dan 99 membentuk sistem ukuran ilahi dalam Al-Quran. Setiap angka ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari pola yang telah ditetapkan dengan penuh hikmah, menyingkapkan keteraturan yang luar biasa di balik wahyu suci ini. Ini hanyalah permulaan. Pola-pola Al-Quran jauh lebih rumit dan mendalam daripada yang tampak di permukaan. Setiap ayat, setiap huruf, bahkan susunan kata-katanya, menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau meneliti. Kebijaksanaan Al-Quran bagaikan samudra tak bertepi, di mana setiap peneliti menemukan mutiara baru di setiap kedalaman yang dijelajahi. Ijaz Adadi adalah bukti untuk zaman kita, tanda bagi mereka yang merenung dan mencari kebenaran. Ia menjadi jembatan antara keimanan dan ilmu pengetahuan, mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Melalui pola numerik ini, Al-Quran mengundang kita untuk menggabungkan logika dan spiritualitas dalam memahami pesan ilahi. Pola-pola ini menguatkan iman, menawarkan bukti logis, matematis dari kepengarangan ilahi. Namun, kebijaksanaan Al-Quran tidak hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk diamalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran adalah manifestasi nyata dari hikmah ilahi yang diajarkan Al-Quran. Al-Quran terpelihara tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam strukturnya yang sempurna. Setiap detailnya dijaga, menjadi bukti keabadian pesan ilahi. Dengan mengamalkan ajarannya, kita menjaga warisan hikmah ini tetap hidup dalam tindakan. Di era modern yang penuh tantangan, kebijaksanaan Al-Quran tetap relevan. Prinsip-prinsipnya dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman, membangun masyarakat yang adil, dan menjaga harmoni dengan sesama serta alam. Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir kritis, terbuka, dan selalu mencari kebenaran. Lakukan tadabbur, baca di antara baris, renungkan susunannya, dan cari hikmah di dalamnya. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam perjalanan hidup, bukan sekadar bacaan. Diskusikan dan refleksikan bersama, agar hikmah yang terkandung dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Mohon kepada Allah untuk pemahaman. Semakin kita mencari, semakin banyak yang kita temukan. Setiap pencarian akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran dan kedamaian. Proses belajar dan mencari hikmah adalah perjalanan seumur hidup yang penuh makna. Jangan berkecil hati dengan kerumitan, mulailah dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas. Setiap langkah kecil menuju pemahaman adalah bagian dari perjalanan besar menuju cahaya. Setiap generasi memiliki kesempatan untuk menemukan hikmah baru yang relevan dengan zamannya. Al-Quran adalah mukjizat hidup untuk sepanjang masa. Wahyu berkelanjutan dari kejeniusan ilahi yang tak pernah habis untuk digali dan direnungkan.
Setiap zaman menemukan keajaiban dan kebijaksanaan baru di dalamnya. Semoga Allah meningkatkan pengetahuan dan iman kita, membimbing langkah kita di jalan kebenaran. Amin.